Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Hairunisa Utagaul dengan NIM 6211111001. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pengertian dan pentingnya sistem Pancasila sebagai sistem filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan. Tertarik kepada dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan inteligensi. Filsafat sebagai proses dan hasil. Filsafat sebagai proses dan produk berpikir manusia merupakan pemikiran teori tentang Tuhan, alam semesta secara keseluruhan yang mencakup hidup manusia yang ada di dalamnya, untuk kemudian bagi manusia pemikir teoritis tersebut dipergunakan sebagai pandangan hidup dunia. Selanjutnya yaitu sistem filsafat. Sistem filsafat menurut Louis of Katzoff adalah kumpulan ajaran yang terkoordinasikan. Filsafat memiliki 4 cabang ilmu yang utama, yaitu metafisika, epistemologi, aksiologi, logika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip politik. Selanjutnya yaitu kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Istilah sistem berasal dari istilah Yunani yang mengandung arti keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian yang berarti hubungan yang berlangsung di antara satu satuan dan komponen secara teratur. Unsur-unsur penting yang ada dalam sistem yaitu himpunan bagian-bagian. Bagian-bagian itu saling berkaitan, masing-masing bagian bekerja secara mandiri bersama-sama. Semuanya ditujukan pada pencapaian tujuan bersama atau tujuan sistem. Terjadi di dalam lingkungan yang rumit atau kompleks. Beberapa ciri kefilsafatan meliputi sistem filsafat harus koheren, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, sistem filsafat harus bersifat mendasar, sistem filsafat harus spekulatif. Selanjutnya, kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila memenuhi syarat 4 sebab menurut Aristoteles, yaitu causa materialis asal mula bahan, causa formalis asal mula bentuk, causa errare asal mula karya, causa finalis asal mula tujuan. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang. Selanjutnya, landasan antologi Pancasila. Istilah antologi berasal dari kata Yunani anto yang berarti setuju, yang sungguh-sungguh, ada kenyataan yang sesungguhnya, dan logos yang berarti teori atau ilmu. Pandangan Pancasila adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Landasan epistemologi Pancasila. Epistemologi berasal dari kata Yunani, epitisme dan logos. Epitisme biasa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan sebagai ilmu atau teori. Epistemologi adalah cabang filsafat menyelidiki sejarah kritis hakikat, landasan, batas-batas, dan patokan kesahan pengetahuan. Selanjutnya, landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila merujuk pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir yaitu hakikat sila-sila Pancasila. Pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori. Yang pertama hakikat abstrak, yang kedua hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, pada era Soeharto, dan pada era reformasi. Sekian materi yang saya sampaikan kali ini mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Sampai jumpa di lain waktu. Kita akan berjumpa pada materi-materi lainnya. Bye-bye.